bersama raja-raja. Sekali peristiwa, tibalah Elia di gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka telah meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, ia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Eliyahu, Yahweh is my Lord. Yahweh, Tuhan, Allah Israel adalah Allah kita. Elia, atau dikenal Elias, adalah seorang nabi besar dalam dunia Yahudi. Kita ingat Lukas menulis ketika peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor. Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Musa mewakili atau menghadirkan hukum Israel,
Dan Elia mewakili, menghadirkan kenabian, mengatasnamakan nabi-nabi Israel. Elia dikenal juga sebagai miracle worker, pembuat mujizat. Masih segar dalam ingatan kita, Elia berhadapan dengan 450 imam Baal ketika mereka membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang benar, Allah Israel Allah yang benar. Dan oleh karena itu, ya mereka mempersembahkan korban dan menguji apakah korban Elia berkenan bagi Allah atau korban Baal. Dan kita semua tahu dari kisah Elia bahwa itu Allah berkenan kepadanya, korban yang dipersembahkannya, dan itu ada api yang datang menyambar, ambil itu korban yang dipersembahkan di atas altar Elias. Hari ini kita dengar tentang Elia yang mengundurkan diri di padang gurun. Hal ini mengingatkan saya akan apa yang Paus Fransiskus bicara akhir-akhir ini tentang kontemplasi. Menyingkir bersama Allah dan merenungkan tentang esensi dari seluruh ciptaan. Melihat nilai terdalam dari semua yang kita lihat, semua yang ada, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, segala sesuatu yang kita terima dari Allah. Melihat itu muncul sebuah penghargaan yang mendalam tentang inti hidup yang diberikan dari Allah sendiri, oleh Allah sendiri bagi ciptaan. Bila kita masuk dalam kontemplasi dan melihat inti dari martabat ciptaan, maka tentu bacaan Injil menjadi sebuah pemandangan baru bagi kita. Kita melihat nasihat Injil hari ini sebagai sebuah pedoman. Kita tidak melihat manusia sebagai objek seksual, tapi melihat manusia dalam dirinya sebagai wujud kekayaan Allah di tengah manusia, di tengah dunia. Dalam tradisi Yesus, dalam tradisi Yahudi pada zaman Yesus, wanita dan anak-anak direndahkan, dipandang sebagai sebuah objek saja. Yesus melihat dengan mata lain dan mengajarkan tentang nilai hidup manusia, wanita dan anak-anak, dan mengundang semua pendengarnya, semua orang untuk menghargai nilai dan martabat manusia. Kita semua diundang untuk dengan mata Yesus melihat orang lain dengan sebuah penghargaan yang tinggi, karena setiap orang memiliki nilai yang tak tergantikan, lebih dari nilai seksual, nilai ekonomis, dan nilai politis dan nilai sosial dan lain sebagainya. Dalam dirinya hadirlah Allah yang mengasihi manusia. Semoga bacaan-bacaan ini menjadi sebuah undangan baru bagi kita di awal hari baru ini untuk mengisi kehidupan kita hari ini dengan cinta yang lebih dalam pada Allah, memilih kehidupan, asal kehidupan, dan mencintai manusia yang lahir dari tangan Allah yang mengasihi. Tugas kita adalah